Sebaik-baiknya gagasan memang yang betul-betul berangkat dari masyarakatnya begitu. Jadi masyarakat siap atau tidak terhadap ide tersebut, dan itu betul-betul berangkat dari pengetahuan atau tidak. Jadi kadang-kadang pemerintah di Jakarta ini kan selalu ada gap dalam proses pengambilan keputusan, seolah-olah sudah menyediakan forum dan ruang untuk menggalang aspirasi masyarakat, tetapi ternyata masih ada yang tertinggal di belakang. Kita bisa ketahui misalnya dalam konteks sungai, itu penting sekali untuk mengajak bicara masyarakat-masyarakat atau komunitas yang tinggal di sekitar sungai yang justru lebih paham dengan karakteristik sungainya begitu. Termasuk juga di pesisir, di pulau-pulau kecil, itu harus kami menyebutnya mengedepankan demokrasi deliberatif. Jadi tidak hanya punya gagasan di level pemimpin, tetapi bagaimana itu bisa diimplementasikan, dan penerimaan yang baik di masyarakat itu berangkat dari bagaimana mereka juga dilibatkan secara utuh dalam semua proses. Harapannya sih permasalahan di Jakarta ini kan kita sudah paham ya. Saya pikir sudah banyak sekali ruang pemerintah mengutarakan begitu masalah inti di Jakarta itu apa begitu. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut, menawarkan solusi itu sesuai dengan masalahnya dan tidak menimbulkan masalah baru. Ini yang misalnya dalam konteks pengelolaan sampah begitu. Hari ini pemerintah masih mendorong RDF begitu ya untuk bisa menjadi energi berbasis sampah begitu, yang memanfaatkan sampah kemudian berbasisnya thermal. Nah, hari ini posisinya misalnya seperti di Rorotan itu kan akhirnya terpapar polusi pencemaran udara begitu dari proses pengolahan sampah di sana begitu. Nah, akhirnya ketika kita mau mengelola sampahnya kita merasa sudah punya skema untuk mengatasi itu, tapi di sisi lain ternyata ada dampak yang harus dirasakan oleh warga. Jadi betul-betul harus melakukan kajian yang mendalam, dan tadi harus mengedepankan demokrasi deliberatif, partisipasi masyarakat itu penting, dan kalau kami bilang dalam konteks persetujuan lingkungan, persetujuan masyarakat itu adalah satu basis utama yang harus dikedepankan oleh pemerintah provinsi hari ini. Lebih partisipatif, lebih mendengarkan, bahkan justru pelakunya harus dari masyarakat sendiri. Jadi jangan dipisahkan antara masyarakat dengan konteks yang ada di sekitarnya, baru kemudian pemerintah sifatnya memfasilitasi. Salah satu yang kami kedepankan juga, yang kami dorong gitu kepada pemerintah adalah bagaimana penegakan hukum itu harus, jadi supremasi hukum itu harus di atas segalanya begitu ya. Karena kita tahu misalnya logika kita kan selama ini misalnya ketika memberikan perizinan itu harus dilakukan dengan betul-betul membaca kemampuan dari si orang yang akan atau pihak-pihak yang akan diberikan izin. Jadi ketika ada perubahan rona lingkungan, kemudian juga dampak yang dirasakan, artinya ada prestasi begitu yang dilakukan oleh perusahaan ketika dia berjanji untuk mengelola satu wilayah, tetapi kemudian dampaknya menjadi sangat luar biasa. Nah, pemerintah harus menjadi semacam betul-betul menjadi panglima begitu dalam konteks penegakan hukum. Nah, salah satu yang untuk mencegah dampak lingkungan yang luar biasa begitu ketika terjadi pengusahaan atau pengelolaan lingkungan hidup, itu salah satunya adalah penegakan hukum. Kita tahu misalnya dalam konteks misalnya polusi udara, itu juga penegakan hukum itu masih sangat lemah. Kemudian juga alih fungsi tata ruang dan lain sebagainya, itu ketika penegakan hukumnya lemah, maka dampak lingkungan itu akan terus-menerus dirasakan begitu. Jadi memang selain memberikan izin ataupun punya aturan-aturan yang pakem begitu ya, budaya untuk melakukan penegakan hukum yang baik, yang sesuai dengan kepentingan perlindungan terhadap masyarakat itu juga harus menjadi panglima begitu dalam pemulihan maupun melestarikan lingkungan hidup yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita hari ini Pramono sudah terpilih, ada juga Rano Karno pendampingnya. Ya, kita punya harapan lah ke depannya. Yang penting itu tadi, ada komponen-komponen yang tidak boleh tinggalkan, rakyat harus jadi yang utama, kemudian juga proses yang baik dan juga penegakan hukum yang adil gitu.